Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Selasa 18 April tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Judul renungan kita hari ini, Tetap Tekun di Masa Sulit. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Jemaat mula-mula pada masa itu sedang berada di bawah tekanan yang sangat kuat dari orang-orang Yahudi. Paulus dan Barnabas pun mengalami aniaya secara fisik yang sangat kuat. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Sidang jemaat Tuhan, pada masa kini tekanan yang kita hadapi sebagai orang Kristen berbeda-beda. Ada sebagian orang Kristen di daerah tertentu juga mengalami tekanan secara fisik berupa aniaya seperti yang dialami oleh para rasul. Tetapi ada juga yang mengalami tekanan aniaya dalam tanda kutip secara mental atau jiwa. Misalnya tekanan melalui lingkungan di sekitar, dari orang-orang yang terdekat dan yang mungkin menyebabkan hati yang luka dan sangat kecewa. Seringkali peristiwa yang terjadi itu membuat kita menjadi takut dan mudah menyerah dalam mengikuti Tuhan Yesus. Keadaan zaman yang semakin tidak menentu juga dapat membuat kita tertekan. Inilah waktunya kita harus menjadi lebih kuat. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana agar kita kuat di tengah masa-masa tekanan atau masa-masa yang sulit? Tentunya kita harus bertekun dalam iman. Dalam ayat yang ke-22, Paulus dan Barnabas menguatkan murid-murid untuk bertekun dalam iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada istilah berkata, ada langit di atas langit. Kita harus menyadari bahwa ada hal-hal yang jauh lebih tinggi nilainya di atas hal-hal yang jasmani. Amin. Yaitu hal-hal yang rohani. Amin. Ini berbicara tentang kerajaan Allah. Kita harus mempercayai bahwa kerajaan Allah nilainya jauh lebih tinggi dari hal-hal yang jasmani. Itu sebabnya dengan bertekun dalam iman, maka kita akan meletakkan dasar hidup kita kepada kerajaan Allah yang terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Disitulah letak kekuatan kita. Jika kita bertekun dalam iman di tengah masa sengsara atau masa penderitaan yang sedang kita hadapi, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tidak hanya itu, orang-orang di sekeliling kita juga sedang menanti masa kemenangan yang kita alami dalam menghadapi penderitaan itu. Sebab lewat kesaksian tentang kemenangan kita, maka kita akan melihat banyak orang di sekeliling kita yang menjadi kuat imannya. Bahkan yang belum percaya pun kepada Tuhan Yesus akan menjadi percaya karena mereka melihat kekuatan yang kita punya. Sidang jemaat Tuhan, mungkin kita mengalami berbagai persoalan yang menjadi aniaya-aniaya tertentu dalam hidup kita. Percayalah, selama kita kuat, selama kita berpegang kepada keyakinan kita akan pertolongan Tuhan, akan kebesaran Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan menyatakan pertolongannya dalam hidupmu. Hanya saja perlu bersabar lebih kuat. Dan hanya saja perlu kita lebih kuat untuk menanti jawaban Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat, pun tidak terlalu cepat. Tangannya selalu menopang kita, sehingga kita tidak jatuh sampai tergeletak. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara memiliki kekuatan yang ekstra di hadapan Tuhan. Dan perjalanan bersama-sama dengan Tuhan benar tidak pernah mulus. Tapi jika kita bersama-sama dengan Allah, jalan yang berbatu-batu itu, di situ akan banyak kenikmatan-kenikmatan sorgawi yang dinyatakan dalam hidup kita. Sebab kenapa? Pertolongannya akan nyata bagi setiap orang yang mengandalkannya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menguatkan hati kita untuk terus bertekun di dalam Tuhan. Sebab ketekunan kita tidak akan pernah sia-sia. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita pasti dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku, seluruh sidang jemaat Tuhan tetap dalam perkenanan Tuhan. Dan jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.